Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengabdian kepada masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura di Aula SMP Negeri 3 Singkawang pada pagi hari ini. Baiklah, anak-anak Bapak yang berbahagia, hari ini kita berkumpul di sini dalam acara edukasi publik mengenai child grooming dalam upaya preventatif tindak kekerasan pelecehan seksual pada anak. Ini sangat bagus sekali untuk kalian, bagaimana kalian nantinya akan diberi ilmu yang bermanfaat oleh tim dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Terima kasih juga atensinya telah hadir dan mau mendengarkan kami semua dalam rangka pengabdian sosial kami. Jadi di universitas itu ada 3 tugasnya, 1 mengajar, 2 penelitian, dan 3 adalah pengabdian sosial. Nah, pengabdian kepada masyarakat. Nah, inilah kami lagi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Dan kebetulan masyarakatnya pada pagi ini adalah adik-adikku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan ke musik. Dari Dr. Indah Listiani, kami persilahkan. Tes 1, 2, 3. Baik, kita nyanyi dulu kali ya. Ini kedengaran ya suara saya, ya dek? Udah minum belum? Pada hafal nggak ini? Walaupun dirimu tak bersayap, ku takkan kecewa. Nanggu sang Dewi dalam tangan Dewi. Ya, tempat buat ibu kepala sekolah, ibu Risma MPD, ya. Beliau adalah kepala sekolah sekaligus guru panutan bagi adik-adik sekalian. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC Bapak siapa, maaf Kak, Pak Sutrianto. Wah, ini namanya hampir sama dengan suami saya. Tapi suami saya Sutriyadi. Beda I dan O. Kemudian yang saya hormati Ketua PKM Institutan Dr. Insinyur Ida Rahmawati MSI, serta tim kami ada Mbak Desma Sari SHMSI, kemudian rekan saya Bang Asrul yang baik hati dan rajin menabung ini. Oke, yang saya hormati juga Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Singkawang, Ibu Risma Purnama MPD beserta Dewan Guru. Selamat siang Ibu, karena ini kalau saya belum pagi, kayaknya udah belum masuk siang ya. Kemudian yang saya banggakan, ya Pak siapa ini? Siswa-siswi SMP Negeri 3 Kota Singkawang yang cakep-cakep dan cantik-cantik, smart dan santun. Ya, SMP Negeri 3. SMP Negeri 3. Semangat pagi, walau siang, semangat, 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 gitu ya. Lagi, semangat pagi, walau siang, semangat, semangat, semangat. Semangat ya. Baik. Hai. Halo. Hai, halo. Halo, halo. Halo, halo. Oke lah. Udah. Oke adik-adik, terima kasih ya. Tadi saya tuh sangat surprise sekali dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah.
kalian itu luar biasa mewakili teman-teman kalian dan banyak sekali prestasi dari SMP Negeri 3 Kota Singkawang. Tadi saya masuk bersama tim di ruang kepala sekolah, tuh terpana gitu. Apa yang buat saya terpana? Tuh penuh dengan piala, hampir warnanya gold semua. Ternyata prestasi anak-anak di sini luar biasa. Ya, suara saya bersaing dengan speaker ya. Nah, tuh suara ibunya lebih merdu dari suara saya kan, jadi saya takut kalah saing. Kita dengar dulu ya. Kemudian ternyata sekolah ini menerapkan anak-anaknya harus bahagia, gitu ya. Makanya guru-gurunya tadi kayaknya senyum gitu. Nah, anak-anaknya juga harus senyum. Gitu. Kalau tidak bahagia, berarti mungkin gurunya yang garang. Ada yang guru yang garang tidak di sini? Bu Risma kira-kira suka senyum atau cemberut? Senyum. Dari depan dari Bu Risma udah senyum-senyum aja, ketawa-tawa gitu. Wah, ini harus kayak gini nih. Makanya mahasiswa, amin. Siswanya juga kayaknya tuh sumringah. Baik adik-adik. Nah, tadi udah diperkenalkan oleh Ibu Ketua tim kami, kemudian tadi Ibu Risma juga memperkenalkan. Jadi tujuan saya dan tim saya kesini dalam rangka berbagi ilmu buat adik-adik, karena kami peduli dengan generasi muda, ya. Apa yang akan kami berikan yaitu edukasi mengenai child grooming. Child grooming dalam upaya preventif tindak kekerasan dan pelecehan seksual pada anak, atau dalam upaya pencegahan preventif ya. Nah, ada yang punya kucing tidak? Kucing. Familiar tidak dengan grooming kucing? Cat grooming ya. Ngapain kucing di grooming? Diapakan? Iya, dimandikan, apalagi di trimbar, dipotong kuku, manicure gitu ya, kayak spa itulah kan, kalah kita gitu manusia di grooming kucing. Nah, tapi yang saya informasikan bukan tentang kucing groomingnya, tapi tentang manusia, dan targetnya adalah anak kalian, remaja-remaja. Oke, kita minta tolong sama Ibu Risna. Sebentar. Silakan Ibu Risna. Nah, tahu nggak ini apa? Alah, malu-malu kayak gitu kan? Apa kata orang Singkawang? Sumpan ya? Ya sumpan ya. Ada yang tahu? Punya tidak ini? Yakin? Benarlah sikit, kalau kata orang Pontianak aku bilang benarlah sikit. Ada yang tidak punya? Ada yang punya? Coba angkat tangan yang punya. Oh lumayan, hampir 50% lah ya. Lanjut Bu Ade. Nah ini apa sih? Itu ini teman-temannya siapa? Siu, Bede, Siain, apa itu ya? Rago. Siapa itu? Karakter Genshin Impact. Apa itu Genshin Impact? Siapa yang punya ini angkat tangan? Jangan malu-malu, Ibu Risma akan hukum ini. Ibu yakin sebenarnya kalian semua punya. Yakin ini permainan remaja. Karena ibu punya, ini berdasarkan riset mendadak. Anak ibu seusia kalian, usianya masuk 15 tahun, SMP 3 Pontianak. Jadi itu sama. Jadi bisa dengerin apa gamenya? Game. Oke, lanjut Bu. Nah ini ada yang punya di antara dua ini? Semua punya lah ya. Udah kayak media, hafal luar kepala. WhatsApp pasti, saya juga punya. Instagram pasti kan? Ya, lanjut Ibu. Nah ini ya, ini apa ini? Apa diskon? Terus pagi-pagi saya bilang, Kak,
lihatnya ada aplikasi yang khusus untuk kumpulan pemain gamer. Ada apa? Discord ya. Terus Bu Risma tadi bilang, Bu Ade, apa Discord? Ya ini hanya anak-anak yang tahu Discord. Ternyata kalian punya aplikasi rahasia untuk chat-chat gitu ya. Katanya ini kumpulan gamer. Wah, gitu kan. Punya nggak ini? Punya. Lanjut dulu. Nah ini wajib lah. Nah ini wajib aja kan? Masa? Saya punya. Tapi saya nggak pernah posting. Saya cuma suka-suka ketawa aja kalau ada yang lucu. Kan? Saya nggak mau dibilang tua terus nggak punya ini. Dan adik-adik pasti ada. Walau mungkin ada, tapi ada juga yang bukan anak TikTokers, kan? Nah, Bu Risma aja eksis dengan YouTube, masa kalian enggak, kan? Nah, oke lanjut Ibu. Nah, ini ini aplikasi jadul ya. Nah, adik-adik percayalah sebelum ada aplikasi yang di depan-depan tadi, Facebook itu ada di hati seluruh masyarakat. Ya. Karena tanpa Facebook, dulu-dulunya nggak ada aplikasi lain untuk tatap muka via online. Nah, Telegram, kalian ngapain dengan Telegram? Ya, Telegram tuh ternyata media, kan? Ya selama main game. Pokoknya Ibu riset semua lah tentang ini. Apalagi ya, masih ada nggak Bu Ade ya? Nah ini, alhamdulillah. Karena Ibu juga nggak punya. Ini WeChat, ini WeChat. Yang sana apa? Kok tahu? Oh iklan terus. Ada yang pernah download tidak? Ah itu ada Bu saya. Ibu juga pernah. Ibu lihat apa isinya. Dan emang banyak game. Tapi ada juga media atau servisnya itu video call ya, kemudian ada chat, ada room ya gitu kan, dan lain sebagainya. Nah adik-adik sampai di sini tadi kenapa Ibu tayangin itu? Karena banyak sih yang masih belum Ibu masukin, ada Twitter, tapi udahlah ya, sampai mau disebutin semua terlalu penuh handphone kamu. Dan ini kamu suhu-suhunya. Suhu tahu nggak? Guru-gurunya yang timbang saya dan ibu-ibu di depan. Tapi kenapa saya tayangin? Karena yang mau saya bahas kali ini adalah tentang adanya modus kejahatan seksual dari media-media yang menawarkan jasa video call atau chat melalui aplikasi-aplikasi tersebut, khususnya aplikasi game. Kalau WhatsApp itu udah intens banget, baru biasanya kalian bagi nomor WhatsApp, bener nggak? Nah, tapi kalau game kalian nggak kenal siapa kawan kalian main game. Yang penting kalian bisa tukar-tukar diamond, tukar-tukar transfer gitu aja. Yang penting dapat apa hadiah gitu kan? Yang penting bertukar. Padahal ada bahayanya di situ. Nah, boleh kita bahas? Oke, silakan. Nah, ini saya akan membahas tentang child grooming. Masih child grooming itu adik-adik? Boleh Ibu? Nah, jadi kita bicaranya berdasarkan data. Kenapa sampai kami menyasar tentang child grooming? Jadi dari sebenarnya ini sebenarnya sudah lama ada kasus-kasus seperti ini, tapi tidak terlalu terekspos karena korbannya tidak pernah lapor, orang tuanya juga nggak tahu. Nah, dari tahun 2014 itu sebenarnya udah ada, tapi dulu pakai media Facebook. Tahu lah Facebook kan aplikasi jadul, jadi nggak banyak yang tahu. Dan kemudian tahun 2016 menurut PPA itu grooming itu sudah ada kasus grooming, tapi tidak banyak. Kemudian 2019 ternyata naik kasusnya menjadi 236 kasus grooming terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Nah, adik-adik 2019 ini dilakukan oleh narapidana. Narapidana itu orang yang berada di penjara, tapi dia bisa jadi pelaku grooming. Nah, gimana jadi
dia nggak tahu gimana caranya. Biasanya kalau dalam sana nggak boleh bawa handphone ya. Nah tapi itu dia menyelundupkan handphone di sel. Ternyata pada saat banyak laporan kasus, setelah diusut, pelakunya itu adalah pria berusia 25 tahun dan sedang berada di penjara. Apa yang ditemukan dalam handphonenya tadi? Ada 1.300 foto dan video anak-anak remaja seusia kalian. Gimana bisa kan? Padahal dia di dalam penjara, tapi dia berhasil jadi penjahat dalam penjara. Padahal sudah jadi penjahat. Gimana bisa ya? Nah, ternyata dia menggunakan tadi yang saya sebutkan media-media yang menawarkan aplikasi-aplikasi video chat, video call, video chat dan game-game gitu, Instagram dan sebagainya. Nah, silakan. Nah, kenapa sih saya berikan ini ke adik-adik? Karena saya peduli, karena saya punya anak juga dan dia juga peduli dengan generasi muda. Pertama adalah untuk menjembatani minimnya pengetahuan informasi yang diperoleh anak-anak terkait child grooming. Ya, nanti setelah ini mudah-mudahan menambah pengetahuan. Kemudian yang kedua, untuk memberikan pengetahuan informasi serta keterampilan kepada adik-adik agar dapat menjaga dan melindungi diri serta mencegah terjadinya child grooming. Silakan Ibu. Nah, apa itu child grooming? Nah, sama tuh seperti kucing tadi. Grooming itu adalah salah satu prosesnya ya, salah satu proses yang dilakukan oleh pelaku yang mempersiapkan korbannya. Nah, sama dengan kucing dan kucing yang cantik, siap di cemol-cemol gitu kan, lucu gemesin, disiapkan korbannya. Targetnya adalah anak-anak dan merupakan modus baru kejahatan seksual masa kini melalui platform media sosial. Nah, yang tadi saya sebutkan. Termasuk di situ ada Instagram, WhatsApp, Telegram, Hago. RP ada yang main RP tidak? Role play. Ada pasti. Siapa yang biasnya ini nggak boleh ketahuan, laki-laki jadi perempuan, gitu kan? Ya kan? Nah, di dalam role play dia memerankan perempuan, di dunia nyata dia laki-laki. Ternyata temannya itu sesama laki-laki di dunia nyata merankan jadi perempuan di game. Terus ketahuan, akhirnya dia tuh cinta, aneh, gitu kan? Karena apa? Ada rasa cemburu kalau temannya dekat sama orang lain yang di dunia nyatanya emang perempuan, dia cemburu karena di dalam game itu istrinya. Oh, kok gitu? Ternyata seperti itu mainnya. Nah, oke. Jadi adik-adik, ini ya yang dimaksud child grooming. Grooming itu proses yang dilakukan penjahatnya atau pelaku kejahatan seksual untuk mempersiapkan korbannya. Dan target grooming itu adalah anak-anak. Child grooming ya. Jadi kenapa disebut child grooming? Karena anak-anak yang jadi target. Silakan Ibu. Nah, apa sih modusnya? Modus operandinya, modus pelaku melakukan itu gimana sih? Kan? Nah, silakan Ibu. Nah, pertama mencari akses, lanjut Ibu. Kemudian ada membangun kepercayaan dan kemudian nanti melakukan pelecehan seksual, kemudian dipaksa merahasiakan. Ya, oke, kita lanjut ke tahap pertama dulu. Apa itu mencari akses? Silakan Ibu. Eksesif. Nah, ini deh akses. Tahap pertama yaitu eksesif, mencari akses untuk bisa dekat dengan kalian, dengan anak-anak. Bagaimana caranya? Pelaku child grooming akan mencari akses untuk dekat dengan korban dengan memasukkan akun media sosial atau Instagram guru, kemudian melakukan profiling, kemudian follow dan kontak. Jadi maksudnya kayak gini nih ilustrasinya. Bu Risma punya Instagram, ya saya. Karena Bu Risma kepala sekolah yang care sama muridnya, banyaklah muridnya follow akun IG beliau, ya. Tapi beliau nggak aktif di Instagram. Beliau banyak pengikutnya, anak-anak semua, tapi nggak aktif karena sibuk. Nah, penjahat tadi, penjahat seksual anak, tahu
bahwa ini akun seorang guru yang punya banyak siswa. Kemudian dia menghacker, memalsukan, bukan mengambil alih akun, tapi dia membuat Instagram lain, paham ya? Tapi pakai nama Bu Risma. Terus dia memfollow kalian semua yang ada di dalam akun Bu Risma. Terus bilang, anak-anakku, ini akun ibu yang baru, silakan di follow ya, karena akun ibu yang satunya gak aktif lagi, kena hacker. Follow lah anak-anaknya ke akun palsu tadi. Tapi dia pakai wajah Bu Risma, biodata Bu Risma, dan di dalamnya sudah ada anak-anak lain. Dan kalian pikir itu teman-teman kalian, kayak gitu ya. Kemudian setelah melakukan follow, semuanya di follow anak-anaknya, baru melakukan chat, lalu di media sosial. Dewi misalnya, nanti kalau misalnya ketemu sama Asih, titip salam ya. Oh, nanti ibu dikenal sama Asih, kayak gitu, kontak, seolah-olah memang kenal dengan kalian, ya. Nah, yang kedua, tahapnya adalah membangun hubungan kepercayaan dan ikatan emosional dengan anak. Nah, ini adalah proses grooming yang kedua, yaitu pelaku berupaya mencari atau untuk membangun hubungan, mendapatkan kepercayaan dan hubungan emosional dengan anak, berusaha meyakinkan anak. Tujuannya adalah agar bisa memanipulasi, mengeksploitasi dan melencengkan anak. Apa yang Bu Risma minta? Anak namanya siapa? Risma. Risma, semuanya ibu kali kayak orangnya. Ya, boleh kenal Risma kelas berapa? Nah, masih ikut-ikut nih. Ayo kakak, kelas mana? Kelas 7. Tadi tahu. Pertamanya Rizka kelas 7D. C. Nah, Bu Risma
Iya. Laki-laki juga bisa jadi korban. Pelaku bisa punya kelainan seksual, artinya dia suka juga dengan anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan dia akan bentuk kayak gitu melakukan akses seperti ini. Jadi intinya kalian harus menjaga benar-benar diri kalian, ya, tak mudah percaya dengan orang lain. Boleh lanjut, silakan dulu. Nah ini inti dari proses grooming kalian, ya. Boleh difoto, boleh. Katanya nanti jadi tugas. Nah, karena kalian agent of change. Nanti kalian cerita sama teman kalian, gitu kan, di kelas ya. Oke. Jadi intinya nanti setelah melakukan proses grooming terjadi kedekatan emosional, kemudian pelaku akan mudah mengintimidasi, akhirnya mendapatkan apa yang dia mau, dan si korban akan terikat terus dengan dia. Jadi tempat dia menghasilkan upah, jual video pornonya ke orang yang bejat juga. Silakan tulis, adik. Adik-adik, sekarang kalau kasusnya kayak gitu, apa sih yang harus dilakukan? Tuh ya. Kenapa? Karena kalian intens nih gunain handphone dengan berbagai macam aplikasi. Nah, kalau nanti misalnya ada guru atau orang-orang terdekat kalian yang bilang, Bang, Kak, ini tante, ini ibu, guru BK, tolong add saya, kata akun saya gak aktif lagi. Jangan langsung di follow. Besok ketemu ibunya dulu, Bu, ibu aku buat akun baru kan? Gitu. Jadi harus waspada. Ibunya dulu gak ada, udah blokir, ya. Nah, apa yang harus dilakukan ini deh? Pertama, bijak dalam bermedia sosial dan bermain game online. Bukan tidak boleh bermain media sosial dan game online. Karena apa? Karena sekarang orang masanya kalian nih, generasi Z ya, X, Y, Z. Ada generasi Z. Nah, sekarang masanya kalian untuk punya gadget ini, dan memang masanya. Jadi bijak dalam artian jangan langsung follow pada pemburu atau nanya langsung ke sumbernya, gitu ya. Tanpa ada buat akun, ya ada, udah. Berarti kalian harus blokir itu nomor, blokir dari permainan gamenya. Ya. Kemudian yang kedua, tidak sekarang menjalin pertemanan dan berbagi data pribadi di media sosial. Pakai palsu-palsu aja. Oke, kita tanya nanti ke sana ya. Kakak namanya siapa? Aulia. Aulia kalau di media sosial pakai nama asli atau palsu? Palsu. Boleh tahu namanya? Ya. Namanya mungkin Mei, kan? Tinggalnya di Amsterdam. Ya. Sekolah di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Nah, siapa yang tahu? Kan nggak ada yang tahu. Bohong-bohong aja. Gak apa-apa. Ya kan? Sehingga itu tidak menjadi sumber untuk pelaku melakukan kejahatan. Kalian bisa tahu yang chat kalian yang kayaknya gaul, ngerti tentang game, apakah yakin dia anak-anak seusia kalian? Siapa tahu pakai HP main game? Oh, nggak ada yang tahu, gitu kan? Nah, udah. Jadi di media sosial ya, selain WhatsApp ya, ibu guru mungkin pakai WhatsApp. Gak usah pakai nama asli, gak usah kasih sekolah asli, gak usah kasih lengkap gitu, alamat, rumah, keluarga, gak usah. Karena dia dunia yang tanpa batas, ya, global. Ketiga, waspadai kenalan baru melalui media sosial yang PDKT atau memberikan perhatian berlebih. Tahu-tahu di Instagram ada yang DM, cantik lagi gitu kan, cantik dia kan. Hai bro, ya, siapa namanya, saya mau kenalan dulu lah. Ada yang PDKT ya sama temannya. Abang, namanya siapa? Kelas berapa? Kelas 8, cili-cili. Tadi kelas berapa ya? Abang kan kelas berapa? Berapa? 8B. Oh ya. Nah, misalnya apa tadi? Riva.
Rifan. Nah, Rifan dia kan punya DM dia. Hai Rifan, aku Alexa, ya SMP 3 juga, kelas 8F, kan? Kenalan tuh, kan? Wah, Rifan bilang cantik cewek itu, gitu kan? Jadi cantik. Ketemuan yuk kata Rifan di sekolah, gak usah aku malu, gitu kan? Kita PDKT-nya lewat online aja. Nah, Rifan ya serius, gitu kan? Nah, Rifan dapat pacar nih, gitu kan? Pacar online, cakep, kan ya? Bahagia lah Rifan, kan? Posting-posting foto cewek itu, gitu ya. Nah, jadi pertama gak usah percaya kalau ada menjalin PDKT itu jangan langsung oke. Jangan langsung menetapkan hubungan baik, terus kalian percaya tanpa lihat benar-benar itu tentang kalian. Gak usah kasih yang asli-asli lah pokoknya, ya. Kemudian jalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, ini penting nih. Siapa yang suka ngurung diri di kamar main game gak keluar-keluar? Angkat tangan. Wah, kakak, masa ada 3? Yakin? Satu kelas kayaknya ya. Penyakit anak-anak remaja sama kayak anak saya. Jadi kalau udah itu sebentar. Diminta tolong deh, Kak. Iya sebentar. 10 menit kemudian, 1 jam kemudian, sampai sore baru keluar. Ngapain? Makan. Yakin ya? Adanya nggak bisa seperti itu juga. Jadi jalin komunikasi dengan orang tua ya. Karena apa? Karena orang tua aku pasti ingin gitu ya. Pasti ingin kalian itu bisa curhat sama orang tua. Jadikan orang tua itu sebagai teman. Walau ada dari kalian yang malu mau cerita ini ya, ceritanya yang baik-baik
dosa. Ya, harus berani bilang tidak untuk hal-hal yang melanggar privasi. Nah, terakhir apa itu adik-adik? Jangan mudah percaya dengan orang di dunia. Ya, balik lagi ke situ. Nah, sekarang apakah kalian pernah tahu bahwa di antara kalian ada yang pernah tidak jadi korban child grooming? Hampir menjadi korban. Ada yang pernah kirim foto? Pernah nggak? Alhamdulillah kalau nggak ada. Sekarang kalau misalnya ada, ini kan di kelas nih, anak-anak nih, nanti kalian pulang ke kelas, ternyata cerita-cerita teman kalian ada yang pernah hampir jadi child grooming. Apa yang dilakukan? Silakan Bu. Nah, ini deh, kalau merasa menjadi korban, ya, walaupun hampir menjadi korban, yang harus kalian lakukan ini, jangan takut. Yang tinggal jangan takut. Blokir, pertama, blokir aja semua chat. Kalau sudah menjurus minta foto, kemudian minta nomor WhatsApp, udah itu udah menjurus, ada WhatsApp, blokir aja, udah nggak baik, blokir. Kemudian kalau sudah dia buat foto palsu, kalian merasa kalian nggak pernah kirim foto nggak pakai baju, tapi pelakunya bilang ini kamu loh, foto bukan aku, ada kamu kayak ini, saya bisa seperti ini, tapi kalian merasa kalian nggak pernah berfoto kayak gitu. Berarti kalian segera blokir, kemudian screenshot semua chat dari pelaku, ya, screenshot, kemudian jangan takut. Nanti kalau kalian blokir, kemudian dia sebarkan, gak akan semudah itu. Dia punya waktu mau menyebarkan sebenarnya, karena dia juga takut dengan undang-undang ITE yang akan menjelaskan. Itu sekedar intimidasi, tahu nggak? Ancaman. Kalau kamu nggak mau, nanti makin disebar, ya udah, lanjut dulu, mungkin simpan chatnya, kayak gitu. Kemudian bicarakan ke orang tua dan minta perlindungan. Jangan langsung bicara sama orang tua, karena kalian nggak merasa kalau kalian fotonya kayak gitu. Udah di screenshot, ketemu sama ayah atau mama. Pak, tadi tuh ada orang yang cek abang, cek kakak. Dia kan bilang gini, kakak tuh pernah foto nggak pakai baju. Padahal nggak pernah, tapi mukanya juga kakak. Jangan langsung bicara kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan setelah itu? Udah, cukup. Biarkan orang tua yang melanjutkan prosesnya. Kalian cukup berani bicara ke orang tua bahwa kalian dalam proses seperti ini. Jangan diam, gak ada yang tahu. Ada, atau kalau nggak orang tua, mungkin orang tuanya sibuk, atau lewat kota, kalian boleh cerita ke pihak sekolah atau guru BK, kayak gitu ya. Lewat dewasa yang kalian percaya gitu. Kemudian tenang adik-adik, jangan takut gak sekolah, karena takut apa? Takut disebar, gak usah takut. Tenang, karena kalian sudah bicara ke orang tua dan kalian sudah blokir pelakunya. Jangan takut diancam, karena gak akan semudah itu dia buat sebarkan kalian. Tetap tenang, selalu berdoa setelah melakukan yang terbaik. Kalian hebat kalau kalian berani lapor ke orang tua atau orang dewasa di rumah kalian, gitu ya. Nah, kenapa kalian harus tetap tenang? Karena kalian begitu berharga. SMK 3. Ya, bahagia. Silakan tulisnya. Selesai. Terima kasih. Adik-adik, kayaknya ini setengah berapa ya? Setengah 12. Ya. Ada yang mau menanggapi, boleh.
tapi kamu tidak ada teman untuk curhat, menyampaikan masalahmu, kemudian waktu orang tua mungkin orang tuanya sibuk, kan di sekolah ada guru, ya, ada wali kelasmu, ada guru BK, langsung curhat ke ibu, ke ruang kepala sekolah terbuka, silakan, ya, kita akan bantu, ya, bantu menyelesaikan masalah-masalah kalian. Ya, jadi kita carikan jalan supaya tujuan kita tetap tercapai. Apa? Terbaik, selamat, bahagia. Ya, jadi kita harus bahagia. Kamu tuh belajar, dapat ilmu, berbakti di sekolah, tetap dengan menjaga keselamatan dan tetap harus bahagia. Ya, harus bahagia. Kalau kamu merasa tidak nyaman, misalnya ejek-ejek nih, laporkan. Kamu nggak bisa menyelesaikannya, ada guru, kepala sekolah, ini orang tua kamu di sekolah, ya. Kalau kamu siapa guru yang dekat, lapor, curhat. Guru BK itu tempat kamu curhat, ya. Ke kepala sekolah juga terbuka, silakan, ya. Seperti itu ya anakku. Terima kasih. Nah, oh ya, itu tadi ya dari Misal dari kepala apa tulisan? Oke, tadi Bu Rizka menjawab bahwa kalau misalnya ada yang menjadi korban bullying, jangan takut cerita ke guru. Takut diancam kalau lapor. Nanti dibilang apa ya istilahnya tuh? Cepu, nah, dia tuh cepu sedikit-sedikit baper gitu kan, bilang sama guru, dibully ujungnya, baper gitu kan ya, biasanya. Dan ujungnya pada nggak mau lapor. Padahal kalian ada, emang benar ya, ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau yang extrovert, anak-anak itu lebih tangguh gitu ya. Maksudnya bukan berarti introvert gak takut, tapi extrovert itu biasanya dia lebih dibully, malah dia juga balik lagi gitu ngebully. Nah, maksudnya dia tahan banting gitu, karena dia gak punya dipendam tuh, juga depan. Kalau yang introvert ini anak-anaknya biasanya lebih cenderung diam, diajak bicara, padahal dia nggak mau apa ya, dia kan nggak mau dibilang cuek, dia nggak cuek, tapi emang dia kayak gitu kan, makanya kayak sleepy eye. Padahal dia nggak kayak gitu ya, itu judes, padahal nggak judes, tapi emang modelnya nah adik, kalau memang kalian susah cerita, takut dibutuh apa namanya teman yang dibutuhnya dulu di lingkungan sekolah, kalau kalian lapor ke guru tetap takut, kalian punya orang tua gitu di rumah, ya jalin komunikasi dengan orang tua. Tadi saya bilang sama dengan pelaku child grooming, dan pelaku child grooming orang dewasa lagi deh. Kalau tempat kalian ini kan masih anak-anak ya, kalian lapor ke orang tua kalian, besoknya kalian nggak berani sekolah, udah istirahat dulu di rumah. Lapor kalau kalian di sekolah tuh dibully, besok kalian nggak mau masuk, boleh istirahat di rumah. Setelah kalian lapor ke orang tua, nggak berani lapor ke sekolah, istirahat di rumah. Nanti orang tua yang akan proses sampai kasusnya selesai. Orang tua juga nggak akan diam adik-adik, pasti orang tua akan melindungi kalian, merangkul kalian, karena kalian nggak bisa bicara dengan guru. Kalian takut teman kalian ada di sekolah, gitu kan ya. Ada satu kasus di SD Al-Mumtaz, SD apa? TK ya kemarin ya, kasus di Pontianak baru-baru itu. SD Al-Mumtaz itu dibully. Ada, bukan SD-nya, muridnya masuk rumah sakit tuh korbannya, ditendang oleh 7 orang atau 5 orang ya, teman-temannya, karena pas mau sholat dan tahu di mana, terus dibawa ke aula, itu tuh ditendang kekeh sampai sesak nafas. Anaknya nggak mau bilang sama guru, nggak mau bilang sama orang tua, ya. Baru ini orang tuanya tahu dia dibully dari mana, demam, dirasa badannya hangat, terus pas mau muntah, gitu, mau dibawa ke rumah sakit, dia badannya biru semua. Terus ditanya sama mamanya, ini kenapa? Baru dia bilang, dia ditendang teman-temannya, dicekek. Habis itu apa yang dilakukan? Anaknya masuk rumah sakit,
orang tuanya yang mengurusnya ke sekolah. Apa yang terjadi ayah? Pelaku bullying dikeluarkan dari sekolah. Bukan berarti melindungi gini. Kalian harus percaya bahwa korban itu tetap korban. Jadi jangan takut, jangan kalian korban sebagai pelaku takutnya. Akhirnya yang dilakukan kepala sekolah Al-Muqtas yaitu mengeluarkan pelaku korban bullying untuk pindah ke sekolah lain. Anak yang menjadi korban tetap sekolah karena dia punya hak dan dia tidak salah. Apa yang harus kalian lakukan? Tidak perlu takut cerita. Kalau nggak bisa mengguru, kalian punya orang tua. Bu, saya yakin diaku. Kalian punya asuh, diasuh nenek, diasuh tante, jadi cerita, ya. Kalian jangan takut gitu. Bahkan ya, Aulia dengan teman-temannya nanti dikasih support gitu. Kalau itu kalian bukan pelaku bullying, bukan korban, kalian punya korban yang curhat sama kalian, support, lapor, ya aku takut lapor orang tua. Kalian tahu, oke, lapor orang tua kamu istirahat, kasih support, ya, bahkan ya, jangan lindungi pelaku bullying. Yang harus dilindungi adalah korbannya, ya, oke. Ada lagi nggak? Oh banyak. Oke, satu tadi ya. Oke, silakan dua. Boleh kita ke abang yang belakang? Nanti dia nangis. Oke, abang silakan. Nanti kasih tahu ya pertanyaan saya atau tulis boleh. Apa? Saya Sugio Mulyawan dari kelas 9A akan bertanya, bagaimana jika seorang anak atau individu telah mengalami atau menjadi korban yang pastinya anak itu sudah terkena trauma secara fisik maupun mental? Bagaimana cara anak itu kembali dalam kondisi mental yang seharusnya stabil? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Tadi juga bagus Aulia tanyanya tentang bullying. Saya tuh tadi sempat banget kalau misalnya namanya siapa? Namanya apa? Sugio. Gio kelas 9. Oh kakak kelas kan? Gio kakak kelas. Gio bilang gimana kalau ada korban sudah jadi korban, kemudian mengembalikan kepercayaan diri gitu ya, karena sudah merasa takut, cemas, terintimidasi gitu ya. Nah, karena di sini tugas kalian tadi yang saya informasikan di depan adalah ketika kalian menjadi korban, kalian lapor pertama browser, kemudian tadi simpan chat. Apa buktinya? Mau chat, mau video apa? Simpan screenshot. Apa yang harus dilakukan? Lapor ke orang tua. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Kalian tenang dulu orang tua yang akan bekerja. Kerjaan kalian sampai mana? Cukup lapor, udah, stop. Karena kalian habis itu tunggu jeda karena orang tua yang akan bereaksi. Gak ada orang tua yang akan membiarkan anaknya menjadi korban, apalagi pelecehan seksual. Nanti apa yang dilakukan orang tua deh? Orang tua akan lapor ke pihak berwajib. Pasti akan yang disitu adalah kepolisian. Tapi kepolisian mungkin mengarahkan ke PPA, Perlindungan Perempuan Anak, Dinas Sosial. Kita punya dinas sosial Kota Singkawang itu ya, PPA-nya. Ada psikolog di sana. Ada sistemnya deh, ada sistemnya rujukan terpadu untuk pelaporan kasus seksual dan anak. Ya, ataupun pelanggaran hak-hak anak. Bullying itu pelanggaran hak-hak anak. Bisa dilakukan? Bisa. Asal ada, walaupun tidak berbekas, tapi dia menderita psikis, bisa. Nanti apa yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri? Pertama, kalian harus punya mental yang bagus. Jadi gini, memang tidak semua anak punya mental yang siap seperti Bu Risma kalian dibully, Bu Risma bangkit lagi gitu kan, dibilang cekik, Bu Rismanya olahraga gitu kan, fitness ya. Walaupun ada yang seperti itu untuk bisa survive, ada yang tidak. Dan yang tidak ini perlu bantuan. Bantuannya apa? Yang ketiga, nanti ada psikolog yang mendampingi. Kalau kalian lapor ke orang dewasa, terutama orang tua, ya orang tua itu harus kalian hormati, harus jadi kalian tempat gitu. Ya, lapor nanti akan didampingi psikolog. Kalau memang anaknya introvert dan susah untuk survive, move on ya kata kalian ya, move on ya. Nah, bisa move on, kalian butuh bantuan psikiater. Psikiater bukan untuk sakit jiwa aja, bukan untuk orang gila, bukan.
tapi itu untuk membantu menterapi kita lebih bisa survive. Kemudian kalian harus sepakat di diri kalian bahwa kalian bisa dan kalian tidak takut. Itu pertama, itu bangun dulu kepercayaan diri. Karena kalian tidak melakukan itu bukan aku gak pernah kirim foto yang kayak gitu. Dia edit, udah sampai di situ, jangan takut disebar gitu. Pokoknya lapor gitu. Gitu ya. Nanti orang tua yang akan melakukan selebihnya, ya, paham ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, Bang. Ada tambahan nggak, Ibu? Nggak ada ya? Ya, cukup ya. Baik, ada lagi tadi siapa ya? Oh ya, Kak. Ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Perkenalkan, saya Lona Cipta Maya dari kelas 8C. Bagaimana mengatasi jika seorang penghuni tidak mau berhenti melakukan tindakan tersebut pada saat dinasihati? Terima kasih. Wah, ini lebih mantap lagi nih, karena melibatkan pihak sekolah ini ya. Aulia, siapa namanya? Launa. Ibu namanya Launa. Launa, namanya bagus. Nah, ini kebijakan sekolah nih, Bu Risma. Saya setuju tuh pertanyaan Launa bagus banget itu. Jadi gini Bu, nah kita tanya Bu Risma langsung ya. Misalnya nih Bu, di sekolah Ibu ada pelaku bullying yang udah tahu bahwa dia pelaku, berkali-kali melakukan bullying, tetap dimaafkan pihak sekolah. Banyak korbannya. Nah, maksud Launa, apa yang harus dilakukan dengan dengan pelaku bullying itu? Karena dia melakukan itu terus dan dimaafkan terus. Nah, kira-kira kebijakan pihak sekolah nanti seperti apa, Ibu? Terima kasih. Ya itu ya. Bu, saya jubir karena hujan. Silakan Bu Risma. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi sudah kan teman-teman udah ingat ini, ngelihat ada teman kita pelaku bully, misalnya suka ngejek-ngejek, kasih tahu, jangan gitu lah, masih kayak gitu. Lapor ya, laporkan ke sekolah, laporkan ke guru, dan nanti anak itu kan kita bina, ya, kita bina supaya dia bisa berubah, ya, dibina, dikasih tahu, dinasihati, ya, bisa berubah enggak? Dia janji, oh dia masih udah berjanji nih buat pernyataan. Kita nanti ada tuh sampai tahap membuat pernyataan. Kalau si yang bersangkutan buat pernyataan masih melanggar lagi, kita panggil orang tuanya. Orang tuanya tahu kelakuan anaknya. Terus masih tak berubah nih, panggil lagi orang tuanya. Masih tak berubah, panggil orang tuanya. Masih tak berubah, kembalikan ke orang tuanya. Jadi kita di sekolah ini kan lembaga mendidik anak-anak untuk harus ada kerjasama antara anak, guru, orang tua dan pihak sekolah yang menaunginya. Ya, kalau misalnya ini tidak bisa berubah juga, maka kita kembalikan ke orang tua. Gimana Bu? Gimana Pak? Anaknya masih bisa bertahan di sini? Atau mungkin anaknya ini sebetulnya tak mau di SMP 3 ya, atau anak bapak ibu ini sebetulnya tak cocok tumbuh kembang di sini. Jadi saya selalu ilustrasikan anak-anak ini tumbuh kembang di sini Bu. Kalau anak-anak yang bermasalah, kasihan anaknya bapak ibu. Kalau kita ini sudah menyediakan media yang bagus, mungkin media yang kami sediakan tidak cocok untuk tumbuh kembang anak bapak ibu. Ya, daripada dipaksakan nanti tumbuhnya tidak bagus, lebih baik bapak ibu cari media yang lain. Nah, secara harus gitu. Jadi ada orang tua yang misalnya ke anaknya, kalau ditanya masih mau di sini enggak, masih mau sekolah di SMP 3 enggak, bisa berubah enggak, bisa menyesuaikan lingkungan di sini enggak, kita tanya kembalikan maunya apa. Gitu. Kalau masih mau di sini, ikuti, jaga sama-sama. Semua harus bahagia, jangan ada yang menyakiti secara verbal maupun secara fisik. Ya, jadi makanya kalau kalian tidak lapor, sekolah tidak tahu. Jadi kejadian-kejadian itu harus dilaporkan supaya pihak sekolah bisa menjembatani dan mencarikan solusi yang baik. Tujuannya sama, kita memberi kesadaran, kita membinanya supaya berubah menjadi lebih baik. Ya gitu ya Lona ya.
Terima kasih Luna. Nah, Laluna tuh drama Korea bagus. Ibu suka nonton Korea, suka, tapi nggak berani sering karena kerjaan dosen banyak. Jadi kalau mau nonton drakor itu nunggu lengkap. Karena kalau terpotong tuh rasanya kesel. Kayaknya guru yang di belakang penggemar drakor juga ya bu. Oh nggak ibunya sedang ternyata bias ya, punya bias punya. Baiknya BTS gitu kan. Nah, Laluna, anggap aja namanya Laluna ya. Tadi kata Bu Risma, kalau ada pelaku nih buat semuanya, jangan jadi pelaku bullying. Nanti kalian terlempar dari sekolah SMP 3. Satu kali pelaku diingatkan pihak sekolah, dipanggil orang tuanya. 2 kali dipanggil, 3 kali dimakan. Masih macam 4 kali, bukan dipanggil orang tuanya, tapi dikembalikan ke orang tuanya. Kalau kalian sampai keluar dari sekolah dengan cap, tahu nggak cap? Kayak tertempel di jidat misalnya. Dikeluarkan dari SMP 3 karena melakukan bullying. Terus kalian mau lamar ya, maksudnya mau masuk ke sekolah lain. Sekolah lainnya tanya, kenapa pindah dari sekolah ini ke SMP 3 kan sekolah favorit? Kenapa pindah ke sekolah yang biasa-biasa aja? Padahal sangat bagus. Ini bu, anak saya melakukan bullying. Oh takut sekolah mau menerima kalian, benar nggak? Benar. Kalian akan menjadi rusak. Ujung-ujungnya kemana? Biasanya orang tua itu ujung-ujungnya ke pesantren. Pesantren jadi tempat imbas, itu kan pembuangan akhir. Padahal nggak kayak gitu. Pesantren itu bukan tempat pembuangan akhir. Enggak, itu memang benar-benar murni anaknya mau masuk pesantren, ya. Kan sebagai tempat didik. Sebagai antisipasi apa yang harus dilakukan? Jangan menjadi pelaku bullying. Udah itu. Bu, gurau-gurau jangan. Biasanya kalau di grup tuh, apa ya tadi? Cebol, kan? Bocil. Woi, duk, kayak gitu ya. Kalau misalnya asik sama asik, nggak ada perbuatan, kayaknya di lingkungan circle itu biasa kayak gitu ya. Suka sama suka, walaupun salah, mungkin terbiasa ya komunikasinya. Tapi kalau yang kalian bilang kayak gitu nggak tertawa, gurau itu apa sih namanya? Bahagia kan, gurau tertawa senyum. Tapi kalau yang kalian gurau masa manyun nangis, itu bukan gurau namanya, menyakitin. Gitu kan ya. Nah, lihat situasi kawan. Dia nggak bisa terima itu gurau, berarti dia nggak bisa diajak gurau seperti itu. Udah beda karakter dengan kalian. Berarti bisa jadi jatuhnya kepada bully. Kalau orang tertawa kalian bully, berarti dia menganggapnya lelucon. Tapi kalau sudah nggak senang, mukanya tiba-tiba berubah dari ketawa, langsung tahu ya ekspresi wajah langsung sampai nangis. Kalian berarti pelaku itu. Cukup udah, nggak usah. Apa yang harus dilakukan lagi? Jangan pernah membenarkan pelaku bullying, nggak bisa, ya. Jadi kasih nasihat ke teman kalian, jangan dijauhi, dekati pelaku ya. Nggak usah kayak gitulah. Kalian kompak, nggak usah melindungi pelaku bullying. Ya, paham ya? Baik, terima kasih. Kayaknya cukup ya, ya. Udah jujur, terima kasih atas perhatiannya. Kalian luar biasa, antusias. Kalian anak-anak yang cerdas, smart sopan. Kemudian satu dari saya, baju kaki kalian bagus banget motifnya. Saya dari tadi bilang sama Bu Mela, oh mantap, tepuk tangan lah dulu. Saya bilang sama di kota Singkawang yang berani pakai batik Singkawang itu sampai 3. Oh gitu, ini batik Singkawang itu ya? Harganya bu. harga bahan batiknya mahal jika dibandingin batik yang lain. Wah, itu jangan tahu dikeluarkan dari SMP 3, jangan jadi pelaku bullying ya. Adik-adik, batiknya tuh menarik hati saya pas masuk. Ini kok bagus loh. Ya, ada warna biru, kuning, sekar gitu ya. Baik, terima kasih kepada pihak sekolah, kepada siswa, kepada guru, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, semangat SMP 3. Nah, sekali lagi SMP 3.
memaparkan begitu banyak ilmu buat anak-anak SMP Negeri 3 Sikawan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dari tim Fisik Untan ini bermanfaat untuk kita semua. Nantinya bisa kalian tularkan kepada teman-teman kalian di kelas ya. Jadi karena ini ada perwakilan kelas yang dipercaya untuk menerima ilmu ini, yang nantinya mampu untuk memberikan atau membagikan ilmu ini kepada teman-teman kalian yang lainnya. Baiklah, demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sekali, ya, Bu. tidak hanya sekali, tapi akan berlanjut kerjasama kita ya. Ya, karena ya seru kan? Oke, mudah-mudahan nanti ada lagi kegiatan seperti ini dari Untan untuk SMP Negeri 3 Sikawan. Baiklah, maka kita bersama-sama menutup kegiatan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, foto sama siswanya, Kak.